قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah berikut dinukil dari Idris Shah dalam bukunya yang berjudul The Way of the Sufi yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Joko Karhan dan Ita Masita dengan judul Jalan Sufi. Seorang Yahudi dari Damaskus yang membaca kitab suci Al-Quran suatu hari menemukan secara kebetulan nama Nabi Muhammad SAW tertulis di dalamnya. Tidak suka dengan hal itu, ia mengubah nama tersebut. Tetapi hari berikutnya dia menemukan lagi. Lagi-lagi dia membuangnya, tetapi pada hari berikutnya nama tersebut muncul lagi. Dia berpikir, barangkali ini merupakan suatu tanda bahwa seorang utusan yang sesungguhnya telah datang. Aku akan berpergian ke arah selatan ke Madinah. Dan dia segera memulainya tanpa memperlambat lagi hingga mencapai kota Nabi SAW. Ketika tiba di sana, tanpa diketahui seorang pun, dia telah berada di dekat Masjid Nabawi. Ketika sahabat Anas radhiyallahu anhu tiba, dia berkata kepada Anas, "Sahabat, bawa saya kepada Nabi." Anas radhiyallahu anhu membawanya masuk ke dalam masjid yang penuh dengan orang dalam kesedihan yang mendalam. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sang pengganti, tengah duduk di sana memimpin sahabat-sahabat. Orang Yahudi tersebut menghampirinya, menyangka dia pasti Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai utusan pilihan Tuhan, seorang tua yang telah tersesat telah datang untuk memanjatkan kedamaian atasmu." Mendengar sebutan atas Nabi dipergunakan oleh orang tersebut, semua orang tiba-tiba menangis berurai air mata. Orang asing tersebut bingung apa yang dilakukannya. Dia berkata, "Aku orang asing dan seorang Yahudi, dan aku tidak menyadari ucapan agama mengenai penyerahan kepada kehendak Allah atau Islam. Apakah aku telah berkata sesuatu yang tak menyenangkan? Haruskah aku tinggal diam? Atau apakah ini perayaan ritual? Mengapa kalian menangis? Jika hal itu merupakan upacara, aku tidak pernah mendengar tentang hal ini." Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Kami tidak menangis karena sesuatu yang telah Anda lakukan, tetapi Anda harus mendengar, orang yang malang, bahwa hal itu terjadi tidak lebih dari seminggu sejak Rasulullah wafat. Ketika kami mendengar namanya, duka cita menguasai hati kami kembali." Segera selesai mendengar hal itu, orang tua tersebut menyobek pakaiannya dalam kesedihan yang dalam. Ketika sudah sedikit agak pulih, dia berkata, "Lakukan satu kebaikan hati untukku. Biarkan aku memiliki setidaknya sebuah jubah milik Nabi. Kalau aku tidak dapat bertemu dengan beliau, setidaknya biarkan aku memiliki jubah beliau." Umar berkata, "Hanya Umi Zahra yang dapat memberikan kita salah satu dari jubah beliau." Ali berkata, "Tetapi dia tidak akan mengizinkan seorang pun datang mendekatinya." Tetapi mereka pergi ke rumah Umi Zahra dan mengetuk pintunya, serta menjelaskan apa yang mereka inginkan. Umi Zahra menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata dengan jujur." Ketika beliau mengatakan tidak lama sebelum beliau wafat, "Seorang pelancong yang cinta kepadaku dan seorang yang baik akan datang ke rumah ini. Dia tidak akan melihatku,
Oleh karena itu, berikan dia jubah tambalan ini seolah-olah diriku. Dan demi aku, perlakukan dia dengan bijak dan berikanlah salam kepadanya. Seorang Yahudi tersebut mengenakan jubah untuknya sendiri dan dia akhirnya memeluk Islam. Kemudian dia meminta diantarkan ke makam Rasulullah SAW. Akan tetapi, sesampainya di makam, dia berdoa kepada Allah. Dan setelah itu dia menghembuskan nafas terakhirnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Yang memiliki arti sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Melalui ayat ini para ulama hukum membaca solawat kepada Nabi Muhammad adalah wajib bagi setiap orang mukmin. Di antara kejelekan-kejelekan yang dituturkan Rasul dalam berbagai hadis bagi orang yang enggan bersolawat ketika nama beliau disebut, yang pertama adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, hidungnya berdebu, maksudnya adalah ditimpa kerendahan dan kehinaan. Yang ketiga, orang yang celaka, maksudnya adalah terhalang dari kebaikan dan jatuh dari keburukan. Yang keempat, orang yang bakhil atau pelit. Yang kelima, salah masuk jalan ke surga atau tersesat. Yang keenam, orang yang kasar perangainya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.